Kita akan pantau bagaimana situasi terkini dari pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Bersama dengan jurnalis Kompas TV sudah ada Suara Azani di sana. Selamat pagi, Suara. Suara Kolaka Utara ini memecahkan rekor muri dengan pemberian makan bergizi gratis ke 22.000 pelajar dan juga ibu hamil. Nah, bagaimana nih sejauh ini persiapannya dan dari mana saja yang menerima makanan bergizi gratis hari ini, Suara? Silakan. Ya, Adisti, tepat hari ini Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara sudah mulai membagikan sebanyak 22.000 pelajar dan ibu hamil untuk diberikan makan bergizi gratis, dan hari ini juga sebenarnya bertepatan dengan hari jadi ke-21 tahun Kolaka Utara. Ini yang menjadi momentum yang akhirnya Kolaka Utara ini mendapatkan memecahkan rekor muri, memberikan makan bergizi gratis terbanyak, yaitu sebanyak 22.000 pelajar dan ibu hamil. Untuk lebih lengkapnya terkait hari ulang tahun Kolaka Utara dan kemudian makan bergizi gratis, kami sudah bersama langsung dengan PJ Bupati Kolaka Utara, Bapak Yusmin. Selamat pagi Bapak, sebelumnya saya ucapkan selamat hari jadi ke-21 tahun Kolaka Utara ya Bapak. Terima kasih. Iya Bapak, ini menjadi momentum hari jadi sekaligus meresmikan program makan bergizi gratis. Sebelumnya ini ada beberapa rangkaian acara ya Pak, hari jadi ke-21 tahun ini. Apa saja Pak rangkaian acaranya? Baik, terima kasih. Yang pertama kita ingin memberikan penghargaan kepada para pendiri Kabupaten Kolaka Utara yang sudah 21 tahun ini tidak pernah diberikan penghargaan, khususnya untuk biaya pendidikan bagi anak atau cucunya sampai di perguruan tinggi selesai. Yang kedua termasuk penyerahan mobil untuk operasional para dokter ahli, beasiswa bagi dokter-dokter yang mau melanjutkan studinya ke tingkat ahli, juga kepada para kepala sekolah, kepada para guru. Juga karena ini di sini di Kolaka Utara konektivitasnya sangat jauh, tentu kita berikan kendaraan bermotor termasuk pegawai-pegawai BKKBN kita. Dan juga para kelompok-kelompok pertanian, kelompok-kelompok tani kita berikan alat-alat pertanian. Baik, selain itu kan pastinya ada program makan bergizi gratis ya Pak. Itu bagaimana Pak, boleh diceritakan sebanyak 22.000 pelajar dan ibu hamil yang diberikan begitu, yang akhirnya memecahkan rekor muri Bapak. Boleh diceritakan Pak? Baik, terima kasih. Saya di samping sebagai pejabat Bupati Kolaka Utara, saya juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentu ini menjadi kewajiban kita semua dalam rangka mensukseskan program Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, dan saya secara khusus diperintahkan oleh PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Pak Anda Budi Revianto bahwa semua program pemerintah pusat berkewajiban untuk mensukseskan itu, dan salah satunya inilah makanan bergizi gratis yang menjadi astacita Bapak Presiden, dan ini kami juga langsung dipantau oleh Bapak Gubernur bahwa ini harus sukses dan harus siap. Dan kita di Kolaka Utara hari ini adalah puncak hari ulang tahun Kolaka Utara yang ke-21. Tapi sebelumnya dari bulan Oktober yang lalu, kami, pemerintah Kabupaten Kolaka Utara bersama Forkopimda Kabupaten Kolaka Utara, persiapan untuk makanan bergizi gratis ini, dari Oktober yang lalu kami sudah menabur benih ikan dan menanam sayur-sayuran sebagai bahan pokok daripada makanan bergizi gratis ini. Dan kemarin, semua makanan-makanan ini, khusus ikannya dan sayur-sayurannya, ditanam oleh para OPD, ditanam oleh para camat, oleh para kepala desa, sehingga inilah yang menjadi bahan pokok daripada makan bergizi gratis hari ini. Dan dari bulan Oktober yang lalu, kita sudah programkan khususnya di Kabupaten Kolaka Utara, kurang lebih 2.025 orang, dan untuk setiap siswa, untuk siswa-siswa SD, SMP, dan PAUD, itu 3 kali dalam 1 minggu, dan itu berjalan. Baik Pak, karena sudah sejak bulan Oktober, artinya ini mendahului dari program makan,
bergizi gratis yang sebelumnya itu dimulai diresmikan itu pada Senin 6 Januari 2025. Ini kan artinya Kolaka Utara sudah mempersiapkan jauh lebih dulu ya Pak. Apa saja yang dipersiapkan dan mungkin kita ingin mengetahui apa saja lauk pauknya, kita mungkin sambil berjalan ya Pak, sambil melihat bagaimana kondisi dari makanan yang disediakan oleh Kolaka Utara bagi para murid dan pelajar yang SD dan SMP dan PAUD gitu ya Pak. Mungkin coba boleh dijelaskan apa saja Pak lauk yang ada di dalam kotak nasi ini Bapak? Ini ikan. Ikan ini dari hasil benih yang ditabur 3 bulan yang lalu bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Dan juga ada telurnya, juga ada susu, nasi. Ini nanti kita saksikan. Ini makanannya sudah dimakan oleh anak-anak kita, ini luar biasa ini. Anak-anak kita lahap banget ini. Mana? Bukan makanannya. Nah, ini dengan telur. Coba kita lihat yang belum. Oh, berarti artinya di sini ada sayur mayur, kemudian ada lauk pauk, protein, ada susu. Ini sudah lahap Pak, terlihat sudah sejak dibagikan langsung habis. Ternyata berarti artinya di sini berkualitas baik makanannya dan pastinya rasanya enak begitu ya Pak? Karena ikannya ini kan adalah ikan segar yang baru dipanen. Baru ditangkap oleh Dinas Perikanan dan juga begitu juga sayur-sayurannya baru dipanen. Dan kita hari ini untuk makanan bergizi gratis di Kabupaten Kolaka Utara didampingi oleh dokter ahli. Jadi semua menu dan porsi daripada makanan ini ada standarnya dan itulah yang dibimbing, diberikan literasi kepada yang memasak bahwa porsinya harus dan takarannya harus seperti yang ditentukan oleh dokter ahli. Oke, boleh tahu nggak Pak siapa yang menjadi pemasak begitu ya dan dokter ahlinya begitu dan apakah melibatkan warga juga dalam proses memasak penyediaan makanan bergizi gratis? Ya tentu kita melibatkan warga karena ini ditangani oleh dinas-dinas, setiap dinas bertanggung jawab karena ini gotong royong dan dokter ahlinya membimbing semua tukang-tukang masak ini. Sehingga betul-betul kita ingin memastikan bahwa makanan yang diberikan hari ini adalah makanan yang sesuai standar gizi. Dan yang ukur itu adalah dokter ahli gizi. Oke baik Pak, setelah 3 bulan berlalu begitu ya makan bergizi gratis diberikan kepada para pelajar. Mungkin kami juga ingin tahu apakah ada kekurangan apa yang perlu diperbaiki. Kami langsung bertanya kepada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Pak. Bisa langsung bisa bersama-samaan dengan Bapak, bisa Pak Batra. Boleh dijelaskan Pak, mungkin adakah kekurangan atau ada perlu masukan yang ditambahkan lagi untuk makanan bergizi gratis bagi para pelajar ini Pak? Yang pertama mungkin saya ingin memberi apresiasi kepada pemerintah Kolaka Utara dalam hal ini Pak PJ Kolaka Utara, Pak Yusmin. Ini adalah bentuk sinergisitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bagaimana Pak PJ Kolaka Utara betul-betul mensupport program andalan Presiden Prabowo Gibran yang hari ini sedang digalakan. Kita tahu bahwa kemarin sudah launching terkait dengan makan bergizi gratis ini dan kita bersyukur bahwa Pemda Kolaka Utara berhasil melaksanakan dan jumlah yang begitu besar sebanyak 22.000 pesertanya dan yang paling membanggakan bagi kami adalah ini semuanya hasilnya sumber makanannya dari Kolaka Utara sendiri, misalnya ikannya dipanen sendiri dari empang, sayurnya ditanam sendiri, terus kemudian melibatkan semua OPD. Nah inilah adalah bentuk kegotong royongan bagaimana bangsa ini sebenarnya kita ternyata bisa kok melaksanakan ini kalau kita bergotong royong bekerja sama dengan semua pihak, insya Allah program Presiden Prabowo akan berhasil. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak, selamat melanjutkan aktivitas dan sekali lagi saya ucapkan selamat hari jadi ke-21 tahun Kabupaten Kolaka Utara. Ya itu dia saudara penjelasan dari Kabupaten Kolaka Utara dan juga Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Memang di sini penuh mendukung program makan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Di sini kami Kompas TV sekali lagi mengucapkan selamat hari jadi ke-21 tahun bagi Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Semoga era baru menjadi Kolaka Utara maju. Kembali ke studio. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Suara Azani melaporkan langsung dari Kabupaten Kolaka Utara. Informasi lainnya masih akan hadir sesaat lagi. PSSI resmi berhentikan Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda Patrick Kluivert
menjadi kandidat kuat melatih timnas Garuda.